Kalsium, kalsium, kalsium. Kalsium adalah mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, dalam bentuk senyawa dengan fosfor di dalam tulang dan di dalam gigi. Kalsiumlah yang memberi kekokohan kepada tubuh, namun banyak orang hanya mengutamakan kalsium untuk tulang dan gigi, sedangkan kepentingan kalsium untuk pekerjaan tubuh dan lainnya dilupakan. Sedangkan pengaruhnya terhadap pekerjaan tubuh lainnya sama pentingnya. Kalsium diperlukan juga untuk kontraksi serat-serat otot, irama denyutan jantung, dan pembekuan darah. Untuk penyerapan kalsium yang lebih sempurna dari alat pencernaan ke dalam darah, maka vitamin D dan asam askorbat atau vitamin C harus ada. Akan tetapi, asam oxalat terlampau banyak lemak, serat, dan pencernaan yang kurang baik akan menghalangi penyerapan kalsium. Asam oksalat banyak terdapat di dalam bubuk coklat dan bayam. Walaupun bayam mengandung banyak kalsium, tetapi karena adanya banyak asam oksalat di dalam bayam, maka kalsium di dalam sayur tersebut tak terpakai karena hanya bersatu dengan asam oksalat di dalam usus lalu dibuang dari tubuh. Anak-anak yang bertumbuh, ibu yang hamil dan menyusui maupun orang yang sudah lanjut umurnya memerlukan kalsium ekstra. Ferrum, ferrum, ferrum. Ferrum atau besi sangat penting untuk pembentukan hemoglobin, mengambil zat oksigen dari udara dan mengedarkannya ke seluruh sel tubuh. Ferrum juga adalah komponen penting dari myoglobin, suatu zat yang menyimpan oksigen di dalam otot-otot. Tanpa ferrum, maka sel-sel tubuh akan mati. Karena dengan pertolongan ferrum inilah maka oksigen dari udara melalui paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh. Kekurangan ferrum akan menyebabkan seorang kurang darah atau anemia, dan ini menyebabkan si penderita napas pendek, mudah letih, hilangnya nafsu makan, dan pucat. Makanan yang kaya ferrum adalah telur, kacang-kacangan, polong, sayuran hijau, padi-padian yang lengkap, hati, ginjal. Yodium, yodium, yodium. Yodium adalah mineral yang dibutuhkan oleh kelenjar gondok untuk pembuatan hormon tiroksin. Tiroksin berfungsi mengatur pekerjaan metabolisme tubuh dan pekerjaan urat syaraf. Keadaan kekurangan yodium dapat mengakibatkan bengkaknya kelenjar gondok dan kemunduran dalam perkembangan mental. Kebanyakan daerah-daerah tanahnya yang cukup yodium, namun di dunia ini terdapatlah daerah-daerah minus yodium atau daerah gondok, di mana tanahnya sangat kekurangan yodium. Biasanya daerah-daerah itu berada di pegunungan atau di sekitar gunung. Seseorang bisa mengetahui kurangnya yodium di dalam tanah daerah itu dengan menemukan orang-orang yang bergondok besar. Walaupun kurang diberikan penerangan umum, pemerintah telah menyediakan garam yang mengandung yodium untuk daerah-daerah yang kekurangan yodium. Vitamin, vitamin, vitamin. Jumlah vitamin yang dibutuhkan oleh manusia adalah sangat sedikit, akan tetapi kekurangannya dapat mengakibatkan gangguan-gangguan yang luar biasa pada tubuh. Di dalam jangka 2 hingga 3 hari, kekurangan akan beberapa vitamin dapat mengakibatkan gangguan-gangguan kesehatan. Tubuh tidak dapat membuat vitaminnya sendiri.
terkecuali ada beberapa, sehingga umumnya harus didatangkan dari makanan. Vitamin-vitamin berbeda di dalam hal susunannya, sifat-sifatnya maupun pengaruh-pengaruhnya. Vitamin-vitamin terdapat dalam jumlah-jumlah yang berbeda di dalam makanan. Kebanyakan makanan mengandung beberapa macam vitamin, tetapi tidak ada satu makanan mengandung semua vitamin di dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkan tubuh. Vitamin dapat dibagi atas dua golongan, ialah vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin-vitamin B kompleks dan C, sedangkan vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut air tak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan akan terbuang melalui air seni, sedangkan vitamin larut lemak dapat disimpan di dalam hati bila ada kelebihannya. Vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks. Beberapa di antaranya adalah tiamin, riboflavin, niacin. Vitamin golongan ini juga disebut vitamin urat saraf oleh karena mempunyai banyak pengaruh kepada kesehatan urat saraf. Tiamin sering disebut vitamin semangat oleh karena kekurangannya menyebabkan seseorang menjadi lesu, tidak bersemangat. Golongan vitamin ini juga memegang peranan penting di dalam pertumbuhan, memelihara nafsu makan, melancarkan pencernaan, pencegahan akan beri-beri. Tanda-tanda kekurangan daripada vitamin-vitamin ini adalah kurang nafsu makan, mudah lelah, sembelit, gugup, pertumbuhan terlambat, luka-luka pada pinggir mulut dan hidung, telinga, mata, dan gatal-gatal. Golongan vitamin ini banyak terdapat pada selaput tipis padi-padian sehingga seseorang mudah kekurangan akan vitamin-vitamin ini. Bila sebagian besar makanannya bergantung kepada beras yang digiling atau diputihkan. Sumber-sumber yang lainnya adalah kacang-kacangan, daun-daunan, telur, susu, dan daging. Vitamin C, vitamin C, vitamin C. Vitamin C ini sangat mudah rusak dibandingkan dengan vitamin-vitamin yang lainnya. Seseorang harus berhati-hati di dalam menyediakan makanan kaya vitamin C. Terbuka di udara, suhu yang tinggi, air, dan pengeringan dapat menghilangkan vitamin ini dari makanan. Kupaslah dan hidangkanlah buah-buahan dengan langsung sebelum makan. Jangan beberapa jamnya sebelum makan. Buah-buahan yang telah terkupas dan perlu disimpan taruhlah di dalam tempat yang tertutup dan masukkan di dalam lemari es. Sayuran dimasak di dalam air yang sedikit mungkin. Hindari bila mungkin dari kecenderungan untuk memotong-potongan sayur beberapa jam sebelum dimasak. Dan jika mungkin, potongan-potonganlah yang setelah dimasak seperti sayur-sayuran rebus. Vitamin yang mudah hilang ini mempunyai fungsi utama memelihara kokoh sel-sel, melawan infeksi, dan mencegah penyakit skorbut. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan mudah terjadi pendarahan, gusi berdarah, luka lama sembuh, bentuk tulang-tulang tidak normal, kekurangan darah, dan penyakit skorbut. Sumber vitamin ini sangat limpah di alam Indonesia. Pepaya, jambu biji, jeruk manis, jeruk garuk, nanas, arbeil, tomat, kol dan sawi, mentega, tauge adalah beberapa sumber vitamin C. Vitamin A. Vitamin A terdapat di dalam makanan yang kuning dan jingga seperti ubi, pepaya, semangka, mangga, wortel, merah telur, kesemek, dan tomat. Sayuran daun yang hijau tua juga menghasilkan vitamin ini seperti daun ubi, daun singkong, dan pepaya, kangkung, dan bayam. Vitamin ini penting untuk pertumbuhan, kesehatan selaput lendir, alat-alat pernapasan, dan juga menolong di dalam kesehatan mata.
Di dalam menyediakan makanan kaya vitamin A, masak lama dengan api pelan akan merusak vitamin ini. Begitu pula sayuran dan buah-buahan yang telah layu dan kering. Sudah banyak kehilangan vitamin A. Vitamin D, vitamin D, vitamin D. Vitamin D. Perkembangan tulang dan gigi bergantung atas vitamin ini. Vitamin D mengatur penyerapan dan penempatan kalsium dan fosfor. Ini banyak terdapat di dalam minyak ikan, susu ikan sardin. Namun pada kulit sejenis zat lemak dapat dirubah menjadi vitamin D bila dikenakan sinar matahari. Vitamin E membantu mengurangi oksidasi vitamin A di dalam usus alus. Vitamin ini pula perlu untuk penggunaan kolesterol di dalam tubuh dan vitamin D. Sumber-sumber baik untuk vitamin ini adalah lembaga padi-padian dan biji-bijian, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan telur. Vitamin K, vitamin K, vitamin K. Ini juga disebut vitamin pembekuan darah. Diduga bahwa manusia dapat membuat vitamin ini di dalam tubuhnya sendiri, yaitu di ususnya dengan pertolongan sejenis bakteri. Vitamin K terdapat di dalam kol, kembang kol, daun, selada, dan bayam. Air si pelancar, air si pelancar. Air merupakan bagian tubuh yang terbesar. Hampir 3,4% dari berat tubuh adalah air. Tubuh menggunakan air untuk beberapa fungsi. Air adalah pelarut semua hasil pencernaan, pembawa zat-zat makanan dari alat pencernaan ke sel-sel, dan pembawa zat-zat kotoran dari sel-sel ke ginjal. Air juga menolong mengatur suhu tubuh. Air merupakan sebagian besar dari air seni yang melarutkan zat-zat kotoran yang bakal dibuang. Sumber air dibagi tubuh ada 3 macam, yaitu 1. Melalui cairan yang diminum seperti air besi, susu, sari-sari buah, dan lain sebagainya. 2. Melalui makanan seperti sayuran mentah, buah-buahan yang kaya air, sop, dan masakan lainnya yang mengandung banyak air. 3. Melalui metabolisme dalam tubuh. Air keluar dari tubuh melalui paru-paru, pernapasan, kulit, usus, dan ginjal. Seseorang memerlukan sekitar 6 hingga 8 gelas air sehari. Sudah tentu di tempat-tempat yang panas di mana seseorang banyak berkeringat akan memerlukan lebih dari itu. Namun itu tidak berarti seseorang memerlukan lebih kurang dari itu di tempat-tempat yang dingin, di mana ia hampir tidak pernah berkeringat karena 6 hingga 8 gelas air dalam kebutuhan minumnya. Begitu pula pada waktu makan, janganlah minum air berlebihan sehingga seakan-akan menolak makanan itu dengan air ke dalam lambung. Gizi untuk seluruh keluarga. Gizi untuk seluruh keluarga. Makanan harus diatur supaya memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Karena gizi yang dibutuhkan bayi berlainan dengan kebutuhan orang dewasa. 1. Kebutuhan gizi bagi bayi. Sudah tentu makanan yang terbaik bagi bayi adalah susu ibu sendiri. Bila ibunya sehat, maka semuanya zat-zat yang ia perlukan telah terpenuhi di dalam susu ibunya. Namun setelah bayi sudah mulai besar, sudah tentu ia memerlukan makanan lainnya untuk pertumbuhan dan kesehatannya. Tambahan lainnya untuk pertumbuhan dan kesehatannya, bayi yang tidak dapat minum susu ibu biasanya diberikan sebagai penggantinya susu sapi. Dengan adanya banyak jenis susu sapi di pasaran, maka ibu dapat memilih mana yang sesuai dengan bayinya, maupun dengan keuangannya. Bila ibu dibawa perawatan seorang dokter atau bidan, maka mereka pun akan memberikan petunjuk
mengenai pemilihan susu yang terbaik untuk bayinya. Pada umumnya, bila susu khusus untuk bayi digunakan seperti Camelpo, Eledon, SGM, maka tambahan-tambahan vitamin dan lain-lain zat gizi telah dicampuri ke dalamnya, sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan pencernaan bayi. Akan tetapi bila sang ibu memberi susu sapi segar atau full cream milik ataupun Novat milik, maka ibu itu perlu mengetahui beberapa hal. Umumnya susu sapi yang telah melalui pengolahan seperti dimasak tidak lagi mengandung vitamin C dan mungkin hanya sedikit vitamin dan niacin. Susu sapi. Susu sapi tidak mengandung verum yang dibutuhkan bayi, sehingga bayi yang diberikan salah satu dari 3 macam susu tadi perlu diberikan tambahan vitamin C dari tablet atau makanan kaya vitamin C, merah telur atau bayam untuk verumnya, khusus setelah 5 hingga 6 bulan. Karena dari lahir sampai umur ini masih cukup persediaan atau simpanan verumnya di dalam hatinya. Bila tadinya ibu cukup verum dan air beras merah untuk tiamin dan niasinnya. Pada umur 2 hingga 3 bulan sudah dapat diberikan pisang dan bubur saring. Pada umur 5 hingga 6 bulan, sayuran dan buah-buahan yang lain seperti wortel dan kangkung, labu merah, kacang hijau, tahu, pepaya, alpukat. Dari makanan yang disaring secara berangsur, ibu dapat berikan makanan yang dipotong-potong kecil dan dimasak hingga lunak. Kebutuhan gizi bagi ibu yang hamil dan menyusui. Kebutuhan gizi bagi ibu yang hamil dan menyusui. Ibu-ibu yang mendapat makanan yang seimbang kurang kemungkinan menderita komplikasi pada waktu masa hamilnya. Dan biasanya mereka lekas merasa kuat setelah melahirkan bayinya dan dapat menghasilkan air susu yang berkualitas, baik dan cukup. Bayi-bayi mereka lebih sehat dan lebih mungkin untuk menghadapi kehidupan. Kebanyakan dokter atau bidan tidak menginginkan agar ibu bertambah berat badan lebih dari 7 hingga 10 kg. Jikalau berat badannya semula adalah normal. Pada dasarnya ia harus makan jumlah makanan yang sama sebagaimana sebelum ia hamil. Dengan meningkatkan jumlah makanan kaya protein, mengurangi jumlah makanan kaya lemak dan makanan kaya karbohidrat. Selalu perhatikan agar ia cukup mendapat makanan kaya kalsium, vitamin A dan verum. Untuk ibu yang menyusui, ia memerlukan banyak cairan dalam bentuk air minum, susu dan sup. Banyak makanan sayuran dan buah-buahan dan kurangi makanan kaya karbohidrat atau lemak dapat menjamin ia mendapat cukup vitamin. Kebutuhan gizi pada remaja. Kebutuhan gizi pada remaja. Kebutuhan gizi pada remaja. Masa pertumbuhan yang pesat adalah ciri khas pada waktu ini. Pemudi-pemudi biasanya mencapainya pada umur 12 hingga 14 tahun. Dan pemuda-pemuda pada umur 14 hingga 16 tahun yang tadinya ibu-ibu harus membujuk anak-anaknya untuk sesuap nasi saja, kali ini ibu-ibu sering kewalahan. Tidak tahu mau kasih makan apa lagi kepada anak-anak remajanya, oleh karena terus-menerus mereka seakan-akan kelaparan. Kebutuhan mereka akan makanan-makanan pembakar dan makanan membangun maupun vitamin dan mineral sangat menanjak. Inilah kesempatan yang terakhir bagi tubuh untuk membangunnya. Anak-anak pria sangat menaruh minat di dalam otot-otot besar dan bentuk badan yang tinggi dan besar, sehingga mereka mau makan apa saja, termasuk makanan yang berkalori kosong. Makanan yang menghasilkan bahan bakar, tapi hanya itu saja, tidak ada vitamin, mineral atau protein, seperti coklat, gula-gula, kue, dan limun. Sebaliknya, anak-anak wanita adalah golongan anggota-anggota keluarga yang biasanya paling kurang mendapat makanan seimbang.
Kekurangan mereka terbesar adalah kalsium dan ferrum. Karena makan-makan kayak inilah yang biasanya tidak mau dimakan karena takut berlebihan berat badan atau ketinggian. Kesukaan makanannya pula sangat berubah-ubah dari hari ke hari. Satu hari ini makan sepuas-puasnya, besoknya hanya makan rujak atau kerupuk. Pikirannya dapat saat ini dipenuhi dengan kepopuleran, pakaian-pakaian menarik lebih daripada seorang wanita yang sehat dan yang nantinya akan dapat membawa bayi-bayi yang sehat di dalam waktu masa depan. Jerawat merupakan persoalan bagi mereka. Pentinglah bagi mereka untuk banyak makan buah-buahan dan sayuran. Minuman banyak air bukan limun, agar supaya pembuangan kotoran lancar dan kulitnya dapat terpelihara bersih. Makanan-makanan kaya lemak seperti coklat, gorengan, dan kue-kue perlu dibatasi.